Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kelompok 2. Asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan, kebutuhan khusus pada permasalahan psikologis. Kehamilan akibat pemerkosaan. Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, meskipun pada umumnya para korban kekerasan seksual adalah kaum wanita. Namun, hal ini tidak berarti bahwa kaum pria kebal atau tidak pernah mengalami terhadap kekerasan seksual. Faktor-faktor penyebab kekerasan seksual. 1. Keluarga menurut Undang-Undang PA Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat ketiga, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedara dengan garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Sesuai dengan peraturan pemerintah di atas, anak adalah bagian dari keluarga dan berhak mendapat hak-haknya sebagai bagian dari keluarga. Kedua, lingkungan masyarakat dalam Undang-Undang PA Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 13, masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual. Yang pertama, sadistic rape, yang memadukan seksualitas dan agresi dalam bentuk kekerasan destruktif. Kedua, anger rape, pelampiasan kemarahan atau sebagai sarana menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan amarah yang tertahan. 3. Domination rape, karena dorongan keinginan pelaku menunjukkan kekuasaan atau superioritasnya sebagai lelaki terhadap perempuan dengan tujuan utama penaklukan seksual. Keempat, seductive rape, karena dorongan situasi merangsang yang diciptakan kedua belah pihak. Kelima, exploitation rape, yang terjadi karena diperolehnya keuntungan atau situasi di mana perempuan bersangkutan dalam posisi tergantung padanya secara ekonomi dan sosial. Dampak-dampak kekerasan seksual. Dampak kekerasan seksual pada penganiayaan seksual bisa terjadi luka memar, rasa sakit, gatal-gatal di daerah kemaluannya, perdarahan pada vagina atau anus, infeksi saluran kencing yang berulang, keluarnya cairan dari vagina. KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, menurut Raidanti 2020. Kedua, bentuk KDRT, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga. Ketiga, dampak KDRT, adanya fisik, mungkin lebih tampak, misalnya luka, rasa sakit, kecacatan, kehamilan, keguguran kandungan, kematian, apapun bentuk kekerasannya. Selalu ada dampak psikis dari KDRT. Dampak psikis dibedakan dalam dampak segera, setelah kejadian, serta dampak jangka menengah atau panjang yang lebih menetap. Trauma persalinan sebelumnya. Penyebab persalinan traumatis berdasarkan tempat pemeriksaan kehamilan dan persalinan menjadi 3 tema, yaitu komplikasi, nyeri saat persalinan atau pasca persalinan, dan ketiadaan pengasuhan anak. Faktor-faktor yang menyebabkan persalinan traumatis pada bidan dihasilkan bahwa sebagian besar responden mengalami trauma akibat mengalami komplikasi, baik selama kehamilan maupun persalinan, dan nyeri baik selama persalinan maupun setelah persalinan operatif atau post-SC. Kelainan mental atau jiwa. Klasifikasi gangguan mental dalam kehamilan. Yang pertama, gangguan psikotik. Kedua, gangguan suasana perasaan atau manik bipolar, depresi, kecemasan, bipolar, dan obsesif kompulsif. Diagnostik and Statistical Manual atau DSM
Menurut American Psychiatry Association 2016, gangguan jiwa yang dapat terjadi pada kehamilan antara lain gangguan efektif pada kehamilan, skizofrenia, gangguan cemas menyeluruh, gangguan panik. Tanda dan gejala menampakkan lebih banyak air mata dibandingkan senyuman, kehilangan selera makan, nyaris tidak mau makan dan minum, jarang melakukan kontrol kehamilan, tidak memberikan perhatian atau stimulus kepada janin yang dikandungannya, tidak tertarik mempersiapkan keperluan bayi yang akan dilahirkan. Mengatasi gangguan mental dalam kebidanan, penata laksanaan depresi. Yang pertama, hendaknya dihadapi dengan sikap pengertian dan serius. Kedua, bersikap optimis namun tetap menghibur diselingi dengan canda agar tidak memperbesar rasa rendah diri dan tidak mampu. Ketiga, terapi dan konsultasi dengan dokter menggunakan metode support group ataupun psikoterapi juga dapat dilaksanakan secara rutin. Riwayat kehilangan dan kematian. Kehilangan adalah suatu situasi aktual maupun potensial yang dapat dialami individu ketika terjadi perubahan dalam hidup atau berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, baik sebagian ataupun keseluruhan. Tipe dari kehilangan salah satunya adalah kematian. Jenis-jenis kehilangan. Pertama, kehilangan objek eksternal, kehilangan lingkungan yang dikenal, kehilangan sesuatu atau individu yang berarti, kehilangan suatu aspek diri, misalnya kehilangan anggota tubuh dan fungsi psikologis atau fisik, dan kehilangan hidup, misalnya kehilangan karena kematian anggota keluarga atau teman dekat. Kedua, kehilangan dapat menimbulkan kedukaan. Ketiga, duka cita adalah proses di mana seseorang mengalami respon psikologis, sosial, dan fisik terhadap kehilangan yang dipersepsikan. 4. Respon ini dapat berupa keputusan, kesepian, ketidakberdayaan, kesedihan, rasa bersalah, dan marah. Proses duka cita memiliki sifat yang mendalam, internal, menyedihkan, dan berkepanjangan. Tahap berduka. Yang pertama, reeling. Klien mengalami syok, tidak percaya atau menyangkal. Kedua, merasa atau feeling. Klien mengekspresikan penderitaan yang berat, rasa bersalah, kesedihan yang mendalam, kemarahan, kurang konsentrasi, gangguan tidur, perubahan nafsu makan, kelelahan, dan ketidaknyamanan fisik yang umum. Ketiga, menghadapi. Klien mulai beradaptasi terhadap kehilangan dengan melibatkan diri dalam kelompok pendukung, terapi duka cita, membaca, dan bimbingan spiritual. 4. Pemulihan. Klien menginteraksikan kehilangan sebagai bagian kehidupan dan penderitaan yang akut. Berkurang. Pemulihan tidak berarti bahwa kehilangan tersebut dilupakan atau diterima. Menghadapi kehilangan dan kematian bagi petugas. Yang pertama, layanan kesehatan. Kedekatan emosional yang kuat. Kedua, setiap kehilangan dapat dianggap sebagai krisis personal, akan tepat jika petugas kesehatan menerapkan pemahaman tentang teori krisis dalam proses kebidanan. Ketiga, mendukung dan membimbing klien dalam menjalani proses berduka yang sulit. Keempat, petugas kesehatan harus menjadi pembimbing yang dapat dipercaya bagi klien. Kelima, mempertahankan kehadiran yang penuh perhatian. Keenam, menciptakan lingkungan yang aman secara psikologis mencakup upaya menjamin kerahasiaan klien. 7. Mendorong klien merawat dirinya sendiri, membantu klien melakukan coping. 8. Komunikasi dan keterampilan interpersonal adalah alat yang efektif. Kehamilan tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan adalah kehamilan yang dialami oleh seseorang perempuan yang sebenarnya belum menginginkan hamil, menurut KBI 2012. Permasalahan pada kehamilan yang tidak dikehendaki. Yang pertama, kalangan remaja, mempertahankan kehamilan. Kedua, mengakhiri kehamilan atau aborsi. Kedua, wanita dewasa atau ibu yang sudah menikah. Seorang ibu yang tidak menghendaki kehadiran anak disebabkan karena merasa akan mengganggu karirnya, karena akan membuatnya terikat, atau karena ia sudah terlampau sibuk merawat anak-anak yang lain. Tanda dan gejala gangguan psikologis pada wanita dengan kehamilan yang tidak dikehendaki.
Pada kehamilan yang tidak dikehendaki, wanita merasa bahwa janin yang dikandungannya bukanlah bagian dari dirinya dan berusaha untuk mengeluarkan dari tubuhnya melalui tindakan seperti aborsi. Kedua, beberapa wanita bersikap aktif atau agresif. Mereka sangat marah dan dendam pada kekasih atau suaminya serta merasa sanggup menanggung konsekuensi dari tindakannya. Selain itu, calon bayinya dianggap sebagai beban dan malapetaka bagi dirinya. Gambaran psikologis klien dengan kehamilan yang tidak dikehendaki. Yang pertama, depresi, beban psikologis, ekonomi, tuntutan suami, pekerjaan. Kedua, stres, cemas, merasa rendah diri, malu karena telah hamil di luar nikah, membunuh janin, dan lain-lain. Kurang percaya diri, tidak bisa mengambil keputusan. Perasaan dosa, ketakutan bunuh diri, atau moral agama. Penyalahgunaan obat terlarang, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak pada ibu dengan riwayat aborsi. Efek buruk kehamilan tidak diinginkan. Minum jamu, minum obat, dipijit ke dukun pijat, makan makanan tertentu atau minum, ke klinik ilegal, memiliki anak yang tidak sehat atau cacat, meninggal akibat perdarahan, keguguran pada kehamilan berikutnya, kelahiran prematur atau plasenta previa pada kehamilan berikutnya. Selain itu, juga berisiko hilangnya kesempatan untuk mendapat pendidikan formal, adanya potensi kekerasan dalam rumah tangga, dan penelantaran anak juga telah menjadi isu akibat dari aborsi. Peran bidan untuk mengurangi kasus kehamilan tidak diinginkan. Yang pertama, memberikan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah, dukungan keluarga dengan cara berkomunikasi yang baik dengan anak sehingga dapat menanamkan tentang kesehatan reproduksi. Ketiga, perlunya lembaga di masyarakat yang mengayomi kebutuhan remaja akan hak reproduksinya, contohnya klinik remaja. Adanya dukungan pemerintah meliputi penyuluhan dari BKKBN bekerja sama dengan LSM yang bergerak di bidang ini. Adanya tanggung jawab bersama dalam melindungi kesehatan reproduksi di keluarga. Terakhir, adanya kesediaan di layanan bidan praktik untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat. Pengelolaan gangguan psikologis pada kehamilan yang tidak diinginkan. Pertama, membantu memecahkan masalah. Kedua, meningkatkan fungsi kepribadian orang yang dibantu atau klien, aktualisasi diri, kesadaran diri, kapasitas diri. Meningkatkan akses informasi mengenai kesehatan reproduksi. 4. Meningkatkan tanggung jawab pribadi terhadap kesehatan reproduksi. 5. Menghindari dampak psikologis yang terjadi. 6. Konseling humanistik, individu berhak menentukan keputusannya sendiri dan tiap manusia adalah baik. Selanjutnya perlu empati, merasakan bersama, berpikir dan usaha bersama klien dan konselor. Positive regard atau acceptance, menghargai klien dengan segala kondisi dan keberadaannya. Terakhir, congruence atau genuineness, kondisi transparan dalam hubungan terapeutik. Selanjutnya, gagal KB. Keluarga berencana atau KB merupakan usaha suami istri untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Usaha yang dimaksud termasuk kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga. Tentu hal ini berpengaruh terhadap kesejahteraan ibu dan anak dalam rumah tangga, karena di kabupaten atau kota yang masih mempunyai jumlah kelahiran yang besar akan menghadapi konsekuensi pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar atas kelahiran bayi saat ini, dan seterusnya, hingga bayi mendapatkan pekerjaan dan menjadi ibu yang melahirkan generasi penerus. Terakhir, untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, diperlukan kesadaran dan kerjasama dari masyarakat, terutama dalam hal penggunaan kontrasepsi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.